Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Berarti lebih kurang sekitar 13 hari lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Ada yang bilang, Pak Ustadz nggak terasa ya Pak Ustadz, bentar lagi udah mau masuk Ramadan. Iya, memang waktu kalau dijalani nggak terasa, kalau dipikirin baru terasa. 1 tahun itu Bapak Ibu kalau dipikirin lama, tapi setelah dijalani cepat. Makanya kalau kita berbicara tentang waktu, nggak usah dipikirin, dijalanin aja. Kalau ibu punya angsuran, nggak usah dipikirin, bayar aja, lama-lama lunas. Ngapain dipikirin angsuran Bu? Mikirinnya itu waktu mau ngangsur, jangan udah mau bayar baru mikir. Hari ini ceramah yang saya paling beda, karena saya dapat air putih 2 merek. Peringatan Isra Mi'raj adalah kemasan, ya. Sementara, ya, isi dari Isra Mi'raj itulah yang substansinya. Kalau ini kemasan, apa namanya? Aqua. Kalau yang ini kemasan, apa namanya? Le mineral. Tapi dari yang 2 ini sama-sama apa? Air putih atau air mineral. Yang penting bagi kita kemasannya atau airnya? Airnya. Kalau orang udah haus nggak ditanya merek, nggak ada. Orang kalau udah haus minum, ya. Tapi Bapak Ibu, sekarang yang banyak orang permasalahkan kemasannya. Ngapain kita masalahkan kemasan? Isra Mi'raj ini kalau dari sisi kemasan, ya memang nggak ada pada zaman Nabi. Peringatan Isra Mi'raj nggak ada. Apalagi ada yang nanya, Ustaz di Arab ada Pak Ustaz? Mana ada? Nyari peringatan Isra Mi'raj di Arab mana ada? Makanya saya disuruh tinggal di Arab nggak mau aku. Kalau sana nggak ada job ceramah. Ya, kalau di sini alhamdulillah, ya dari pagi sampai ini belum balik-balik awak ya kan. Ya itulah dia. Ya, makanya Bu, ya kalau di sini di sana lain. Di sana bisa mama kayak gini nih keluar ini nih. Ada bisa kalau nggak ada mahramnya. Ya, makanya sana nggak ada pengajian mama. Berat lah hidup awak sana. Ini tahlil. Siapa yang duduk di majelis taklim dapat pahala 200 rakaat salat sunat. Kita ini yang semua di sini yang duduk-duduk ini semuanya 200 rakaat salat sunat. Ada yang duduk nanya, Ustaz kalau duduknya ngantuk gimana Ustaz? Dikurangi nggak pahalanya Ustaz? Tidak. Nah di situ nggak ada cerita ngantuk atau tidak ngantuk. Pokoknya terduduk aja Wak. 200 rakaat salat sunat. Ibu itu langsung bilang, cocoklah Ustaz kalau gitu ngantuk aja lampu ya. Nah ini terserah lah. Ya, mau ngantuk mau enggak silakan. Yang penting jangan ribut. Bapak Ibu, inilah kearifan lokal dan kekayaan budaya Indonesia. Nah, Ustaz Isra Mi'raj ini apa yang mau kita sampaikan? Ya nggak usah jauh-jauh. Ayat yang dibaca oleh Ustaz kita tadi, Surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Inilah ayat yang menginformasikan tentang Isra Mi'raj.
diawali dengan kata subhana, maha suci. Kenapa kok ada kata subhana untuk informasi Isra Mi'raj? Karena Allah menggunakan kata subhana tidak di sembarang tempat. Ternyata Bapak Ibu, kata subhana itu digunakan hanya untuk informasi yang luar biasa, bukan informasi yang biasa. Peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa rupanya Pak Ustaz. Iya, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Nabi Isra dan Mi'raj hanya butuh waktu 1 malam. Orang Quraisy bilang, mana mungkin, orang kami aja naik onta aja 30 hari kok. Kalau PP apa enggak 60 hari juga itu. Datang Muhammad kok cuma 1 malam. Enggak ada itu. Orang kafir Quraisy itu enggak memahami informasi dengan baik. Padahal infonya kan jelas. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Pertanyaannya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu jalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, nggak mungkin. Tapi karena Nabi Muhammad diperjalankan, mungkin. Apalagi yang memperjalankannya siapa? Allah. Kalau Allah mau, mana ada yang susah sama Allah? Allah mau itu cukup bilang apapun, fayakun. Jadi maka jadilah. Kalau kitanya kun fayakun, fayakalipun. Itu kita. Pak. Kalau Allah nggak ada yang susah sama Allah, karena Allah punya kuasa. Dah. Kalau mau cari logikanya, ada lagi logikanya Mas? Ya adalah. Kalau kita jalan sendiri nggak mungkin, kalau diperjalankan mungkin. Ini ambil contoh binatang lah, semut. Semut cerita sama kawannya, Mut, apa? Gini Mut, aku mau cerita sama Mut. Apa ceritanya? Aku Mut, tadi jam 7 kan di Binjai Mut. Habis itu aku pergi ke Medan Mut. Habis ke Medan Mut, aku balik lagi. Nah ini sekarang jam 8 aku udah di Binjai lagi Mut. Berarti aku PP Binjai Medan Binjai cuma 1 jam Mut. Ya, si kawan semut tadi yang dapat info apa kan? Kau jangan bohong aja kerjaan kau. Mana mungkin kita bangsa semut yang badannya kecil kayak gini nih, Binjai Medan Binjai cuma 1 jam? Nggak mungkin. Si semut yang sudah menjalani dia bilang apa? Kau dengarkan ceritaku dulu lah Mut. Aku belum bisa cerita. Nah ini, memahami cerita dulu. Apa kata semut yang sudah menjalani? Gini loh Mut, tadi aku kan jam 7 Mut, aku sedang berada di satu ikat rambutan. Habis itu Mut, rambutannya dimasukkan ke keranjang. Keranjangnya Mut dibawa ke Medan. Rupanya yang bawa itu pedagang rambutan Mut. Dijual lah, dipajak si kambing Medan. Rambutannya diturunkan, aku nggak ikut turun Mut. Aku di keranjang itu aja. Ya, makanya keranjangnya dibawa balik lagi sama yang punya ke Binjai, karena rumahnya di Binjai Mut. Sampailah aku lagi di Binjai. Masuk akal? Nah, kalau semut jalan sendiri apa mungkin Binjai Medan Binjai 1 jam? Mana mungkin. Sampai aspal kelindes truk mati dia. Nggak mungkin. Tapi karena dia diperjalankan mungkin. Makanya kalau cerita memahami informasi itu harus dengan benar. Jangan awali asal info, ini langsung. Jangan. Pahami dengan baik. Oke. Kemudian Isra Mi'raj itu disebutkan di ayatul Laila, malam. Pernah nggak Bapak Ibu nanya, kenapa ya kok malam? Kok nggak pagi, siang atau sore? Ingat ya Bapak Ibu, Allah ingin ngasih pelajaran sama kita. Kenapa Isra Mi'raj itu malam? Karena Isra Mi'raj itu bukan perjalanan wisata. Ingat, kalau wisata enaknya di waktu yang terang, bisa lihat pemandangan. Tapi ini bukan perjalanan wisata. Ini perjalanan mau bertemu dengan Allah, komunikasi dengan Allah, ibadah dengan Allah. Kalau kita ditanya Bapak Ibu, komunikasi, bertemu dengan Allah, beribadah kepada Allah, enaknya pagi, siang, sore atau malam? Malam. Rata-rata udah bilang gitu. Makanya Nabi pun bilang, Sayyidul waqti fi sulusil lail. Tuannya waktu adalah sepertiga
Malam enaknya ketemu sama Allah. Nanti kita hubungkanlah ya sama Ramadan. Nanti di bulan Ramadan ada ibadah yang banyak jumlah rakaatnya. Salat apa namanya? Tarawih. Kenapa kok tarawih itu malam? Coba Ustaz, tarawih itu pagi gitu ya Ustaz. Ya, atau pas habis jam makan siang gitu. Kira-kira ada nggak yang datang ya? Atau sore lah? Nggak datang lah Ustaz, kalau kamu cari bukaan kok. Ya. Nah, terakhir nggak ada sholat. Tapi sebenarnya bukan itu. Maksudnya, yang namanya tarawih itu enaknya malam. Itu pun masih banyak yang protes terkait jumlah rakaatnya lah, terkait imamnya lah. Di sini tempat kita berapa rakaat ini? Emang bisa kalau Ustaz kalau dari kota ke kota? Bisa lah. Masjidil Haram di mana? Makkah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Kalau Allah mau, minal Makkah ila Palestin. Buat perintah sholat saja dari masjid ke masjid. Berarti kita yang bisa ambil pelajaran itu tandanya Allah menyindir kita. Ini jemput perintahnya aja dari masjid ke masjid, berarti melaksanakan sholatnya harusnya di masjid. Berarti Bapak Ibu maunya setelah Isra Mi'raj ini kita ini rajinlah sholat berjamaah di masjid. Itu harapannya. Karena jemput perintahnya aja dari masjid ke masjid. Masa awak menjalankannya asik dari rumah ke rumah? Ya, tidak, menjalankannya terbaik di masjid. Makanya dari situ kita mulailah Pak mengubah. Kalau ada yang payah kali ke masjid, rajin-rajinlah ke masjid supaya Isra Mi'raj ini betul-betul bermakna. Ini kadang nyari orang ke masjid pun susah, apalagi anak lajang nih. Nyari orang ke masjid payah ini kampung. Bahwa kalau ada orang sukses, kalau ada orang yang punya prestasi, coba lihat apa yang membuat dia berprestasi. Bisa jadi bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena ia dekat dengan masjid. Makanya dari peringatan ini mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil pelajaran dan kita bisa dekat dengan masjid. Amin ya rabbal alamin.